Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDXchannel TV bersama saya, M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, akhirnya tiba juga momen yang sudah kita tunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Apakah itu? Ya, Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Kami dari tim redaksi IDX Channel menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh sobat investor yang menjalaninya. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini menjadi ladang kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat investor, seperti hal yang telah kita bahas pada program The Editorial edisi sebelumnya, bahwa datangnya bulan Ramadan bukan semata-mata peristiwa agama, melainkan juga diikuti oleh serentetan budaya dalam keseharian masyarakat kita. Sebut saja budaya ngabuburit setiap sore hari jelang berkumandangnya azan maghrib yang seolah menjadi momen tak terpisahkan setiap Ramadan tiba. Hal itu juga diikuti oleh aktivitas konsumsi masyarakat yang serta-merta melonjak setiap Ramadan tiba. Tak terkecuali juga kebiasaan masyarakat kita untuk hampir selalu berburu emas sebagai persiapan datangnya Idul Fitri bulan depan. Dan benar saja, akhir pekan lalu tim IDX Channel memantau adanya antrean mengular di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta Selatan seiring digelarnya Jakarta International Jewelry Fair atau JIJF pada 12 hingga 15 Februari 2026 lalu. Sejak dibuka secara resmi, pameran ini dipenuhi oleh masyarakat yang ingin membeli emas fisik di gerai Antam yang sayangnya mengalami keterbatasan stok sehingga sempat beberapa memantik kericuhan. Bahkan demi kebagian stok emas fisik, tak sedikit juga masyarakat yang rela mengantre sejak dini hari. Seperti yang dilakukan oleh Mulyana, warga Cibarusah, Bekasi, yang rela berangkat dari rumah sejak pukul 1 pagi dan telah berada di JCC pukul 2 pagi dan itu pun Mulyana sudah mendapat antrean nomor 130. Dengan kondisi yang sangat happening tersebut, sebagian pihak menilai bahwa masyarakat telah terseret arus fenomena fear of missing out alias FOMO, yang tidak lagi membeli emas berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan yang matang, melainkan hanya mengikuti tren yang sedang terjadi saja. Namun tudingan itu dibantah oleh pengamat pasar uang dan komoditas berjangka Ibrahim Aswaibi, yang menilai bahwa aksi berburu emas saat ini sangat lazim terjadi seiring dengan tren harga emas domestik yang dalam sepekan terakhir mengalami penurunan, meski dalam level terbatas. Berdasarkan data perdagangan Senin, 16 Februari 2026 lalu, harga emas domestik khususnya yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam memang mengalami penyusutan cukup signifikan, di mana terjadi penurunan sebesar Rp14.000 per gram, sehingga dijual di level harga Rp2.940.000 per gram. Tak hanya harga beli, tren penurunan serupa juga berlaku untuk harga buyback, di mana setiap emas yang dijual kembali ke Antam dihargai Rp2.728.000 per gram, melemah sekitar Rp13.000 per gram. Tren penurunan harga emas domestik mengikuti tren serupa yang terjadi di level global, di mana harga emas dunia pada hari yang sama terpantau melemah sekitar 0,8%, namun masih tetap mempertahankan posisinya di atas level psikologis $5.000 AS per troy ounce. Sementara di pasar spot, harga terbentuk di posisi yang lebih dalam, dengan pelemahan sebesar 1,1%, sehingga emas diperdagangkan tipis di bawah level psikologis, tepatnya pada level $4.988,04 AS per troy ounce. Oleh para analis pasar keuangan global, tren pelemahan ini dinilai lebih bersifat sementara, lantaran terpicu oleh aksi ambil untung, di mana harga telah terkatrol sekitar 2,5% pada sesi perdagangan sebelumnya. Terlebih, kondisi pasar juga dipengaruhi oleh likuiditas yang relatif tipis, seiring Cina yang menutup pasar keuangannya di sepanjang pekan ini dalam rangka libur tahun baru Imlek, sehingga membuat aktivitas perdagangan jadi serba terbatas. Keseluruhan kondisi pasar ini menurut Ibrahim sudah cukup dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan investor yang saat ini diyakini oleh Ibrahim relatif telah memiliki tingkat literasi investasi yang cukup memadai. Dan dari sebagian besar kalangan investor domestik tersebut, salah satu portofolio yang selalu diminati tentu saja adalah emas, di mana masyarakat kini juga telah semakin memahami pergerakan harga di pasar. Demi bisa memahami dengan baik kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian dan kapan waktu terbaik untuk melepas stok emas yang dimiliki. Tak hanya faktor memahami dinamika di pasar, Ibrahim juga meyakini bahwa masyarakat saat ini juga semakin aware terhadap situasi yang terjadi di level global, di mana kondisi geopolitik yang belum juga mereda dan bahkan berpotensi kembali memanas, seiring meningkatnya tensi hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga membuat sebagian pihak mulai berani memproyeksikan bahwa posisi harga emas global dalam beberapa waktu ke depan
bakal berpeluang kembali terkerek naik. Di lain pihak, kondisi perekonomian masyarakat secara umum dalam pandangan Ibrahim juga cukup kondusif, di mana hal tersebut terkonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik, di mana pertumbuhan ekonomi nasional per 2025 lalu berhasil mencapai 5,11%, dengan didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang relatif kuat. Kondisi tersebut masih diperkokoh lagi dengan tingkat kepercayaan konsumen dalam negeri terhadap iklim perekonomian domestik yang terus meningkat. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa adanya ruang likuiditas yang cukup di masyarakat untuk tidak hanya menghabiskan dananya semata-mata untuk konsumsi, melainkan juga disisihkan sebagian untuk investasi. Dan dengan mempertimbangkan peluang lonjakan harga emas global, maka pilihan untuk berinvestasi emas saat ini merupakan pilihan yang wajar dan bahkan diyakini sebagai pilihan yang paling tepat. Proyeksi bakal masih akan berlanjutnya tren lonjakan harga emas ini sejalan dengan yang terjadi di level global, di mana meski harga saat ini sudah dinilai sedemikian tinggi, namun kondisi geopolitik yang semakin memanas. Di mana kita tahu posisi Amerika Serikat dan Iran yang sudah saling menunggu untuk melancarkan serangan, dan juga manuver Israel yang kembali memanaskan kondisi di jalur Gaza. Mau tidak mau bakal membuat portofolio emas kembali diburu. Sebagai bentuk aman berkaitan dengan sifatnya sebagai komoditas lindung nilai. Pada titik ini, riset yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Global JP Morgan pada akhir Januari 2006 lalu semakin menemukan faktor-faktor pembenarannya. Sebagaimana kita ketahui, dalam riset tersebut JP Morgan dengan tanpa ragu telah memasang proyeksi pergerakan harga emas global bakal berpeluang mencapai level tertingginya di kisaran 8 ribuan dolar AS per troy ounce pada akhir tahun nanti. Proyeksi ini didasarkan pada skenario adanya potensi kenaikan lebih dari 40% dengan mengasumsikan bahwa kalangan investor swasta bakal memperbesar porsi alokasi investasi mereka ke komoditas emas. Dari semula sekitar 3% menjadi 4,6% dari total portofolio yang mereka miliki. Peningkatan alokasi tersebut dalam pandangan JP Morgan sangat realistis dan mencerminkan kondisi geopolitik saat ini yang semakin memanas dan selalu berpotensi berubah dalam periode waktu yang juga semakin sempit. Sehingga posisi emas sebagai komoditas lindung nilai jadi semakin tak terbantahkan. Jadi apakah Anda sepakat dengan proyeksi JP Morgan tersebut? Apakah Anda termasuk kelompok investor yang memperbesar porsi investasi dalam bentuk emas? Sudah seberapa banyak emas yang Anda telah koleksi? Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya M. Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.